kurikulum lah. Berarti kan untuk kurikulum sudah ada. Maksud keinginan saya kemarin misalnya kata Pak Agus, sampaikan saja kan saat pembicaraan, ya udah kita bikin selesai. Kalau bisa sebelum kongres, kata Bapak Ketua tadi, Pak Ketua, siapapun yang penting makanya DPM bisa dulu. Emang nggak akan mungkin sih ke partai yang lain hati. Nggak, tapi nah, Pak, kalau mau cepat dapat jabatan ke PSI. itu. Nah, maksudnya begitu muncul GBM sudah di pikirannya, oh bagaimana caranya ini masuk juga berpengaruh terhadap yang lainnya yang membawa nilai-nilai Marhaen. Bukan hanya jadi jargon. Kalau di Jawa Barat jujur aja saya menyedihkan. Marhaen lahir dari Bandung, tapi hanya jadi jargon, malah muncul istilah-istilah karena pola pikir sekarang itu nggak murni, Pak. Semua produk impor. Komprador asing banyak. Nah, sedangkan nilai Marhaen yang dibangun oleh Bung Karno itu jelas-jelas menegaskan ini nilai-nilai yang istilahnya bersih dari pemikiran impor, baik secara agama maupun pemahaman politik. Kan bahasanya sederhana, berdikari. Malah yang ada obrolan sama kawan-kawan, kenapa muncul proletar? Ini pemahaman Marhaen berarti sudah terpengaruh dengan pemahaman impor. Kan kalau ngobrolin Marhaen nggak ada istilah proletar, nggak ada istilah masyarakat pinggiran. Kenapa? Namanya Marhaen yang sederhananya ya, awalnya dia punya lahan sendiri, dikerjakan oleh sendiri, alat sendiri, dinikmati oleh sendiri. Kalau miskin, kenapa jadi arahnya ke proletar jadi miskin? Karena kalau miskin, diciptakan sistem. Makanya kita ini semua sudah tidak ada yang murni hasil kita. Thailand impor semua, termasuk pola pemikiran. Sehingga sekarang muncul yang masuk ke partai ngekos. Jadi apa? Kalau tadi shopping, nggak perlu cuci tanah shopping. Nah, bagi-bagi harus ke pangkal. Ya terakhir nilainya begini, Pak Ketua. Bagaimana caranya dengan GPM ini nilai itu kita angkat kembali, termasuk nilai filosofis dari kepala bantengnya. Bukan mau bersaing dengan PD, bukan. Karena awalnya kita sudah berbicara nilai, ya semua ajar nilai itu yang murni dari kita, bukan impor. Pemahaman yang mengganjal itu kebayang setelah kan Bung Karno itu mendapatkan hadiah yang besar dari masa kelam Hindia Belanda. Begitu Bung Karno muncul, perjuangannya di Bandung, mendapatkan anugerah menjadi nama Indonesia. Termasuk dia berpikir juga bagaimana sistem perekonomian yang harus dibangun. Disimbolkanlah dengan Marhaen. Setelah ketemu dengan Marhaen, bagaimana falsafah bangsa? Ya gali dari nilai-nilai. Dibacakanlah 1 Juni di sidang BPUPKI, di mana yang dia sampaikan itu yang paling pertama itu adalah masalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan yang hidup di dunia itu hanya dengan manusia dengan manusia bagaimana? Nilai-nilai masa lalu, kesetaraan itu bagaimana? Egaliter itu bagaimana? Nah itu. Bukan berbicara sebuah idealisme, nasionalisme atau segala macam. Siapa lagi yang bisa mencintai tanah negeri ini? Bukan hasil dari perampasan seperti negara-negara lain, bukan pertentangan antar suku. Jepang perang antar klan. Betul nggak? Tokugawa, sehingga muncullah Tokugawa. Inggris dari muncul koloni, termasuk Amerika. Portugis juga sama. Yang hasil dia betul-betul anugerah, termasuk konsep bernegara di sini punya sendiri. Kebayang Bung Karno
dengan tekanan berapa puluh negara, yang paling ini di Hindia Belanda lah. Masa kelam ini kan oleh Hindia Belanda. Hindia Belanda itu kan berapa negara nih? Muncul kaum pedagang, sama Bung Karno dipotong semua. Coba bagaimana ini menyampaikannya secara ekonomi? Seperti itu ketua. Jadi begitu. Saya sangat semangat jujur saja. Cuman dari kesemangat itu ada sedikit ganjalan. Penasaran lah. Kepenasaran jujur aja. Dan sekarang sudah mulai terjawab seperti itu. Kenapa enggak? Ya, kalau saya pemahaman dari segi budaya, bukan dari segi politik, bukan, jujur aja saya bukan, tidak bergaul dengan orang luar negeri, tidak mengenal marxisme, tidak mengenal Karl Marx, segala macam. Yang saya tahu adalah gotong royong, berdikari, yang kemudian diracik dan diramu oleh Bapak Proklamator Marhain, seperti itu. Itu Pak Ketua. Jadi jelas lah irisannya, kata kasarnya udah jelas terbaca. Nih arahannya ke sini, nih pancingannya ada. Nah kan, ya alhamdulillah. Mohon maaf nih, kebanyakan musim saya pakai alhamdulillah. Rahayu Sagung Dumadi. Dadan. Kan BKN yang badan. BKN Badan Kebudayaan Nasional. Badan. Ya nanti sekalian lah di Jawa Barat. Ambil. Ya. Dari Raman. Ya, mungkin nanti Pak kita GPM, nanti GPM yang GPM dulu, jangan dulu ke badan. Kan kalau badan sudah jelas. nanti GPM-nya Jadi gini, Pak Ketua. nanti GPM-nya nggak muncul Nah, nanti, Pak. kan harus punya ciri. GPM apa dasarnya ini? Kalau ngobrolin BKN itu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. Berbeda. Ya, saya kira memang nilai-nilai marhain ini kan sudah menetap dalam budaya masyarakat. Apalagi di masyarakat. Nah, kita agraria. selesaikan dulu. Bisa diramu ini. Kita selesaikan dulu. Makanya tadi yang disampaikan oleh Ketua, berbicara idealisme dibarengi dengan finansial, itulah sebuah kekuatan. Saat ini jujur aja terbuka, nggak usah ditutup lah. Kita bukan orang-orang munafik kok. Urusan surga dan neraka pun bisa dibayar, apalagi selesai. Nah, sudah tergambar kan jelas. Ini berbicara ideologi, kan gitu. Nih berbicara nilai-nilai, nih berbicara pancingannya. Silakan. Saya juga dari awal ke Bu Popong sama ini nih, Pak, percuma ngomongin idealis perut kosong. Malah ngebaliknya apa? Aing lapar nih. Nges dah gampang ideologi. Nah, kejadian real. Padahal ya tanah-tanah sah. Nah, kan kebayang tanah-tanah sendiri, tanah-tanah uing, negara-negara uing, tapi orang kelaparan. Nah, itu maksudnya. Tapi saya tidak putus asa, Pak Ketua. Kemarin pertanyaannya itu aja, masih ada ganjalan gimana. Nah, ini udah nah yang saya sangat bersyukur Pak Ketua tidak lagi memberikan simbol atau apa-apa, sudah mutlak. Nih marhainnya, nih jajarnya, perutnya buat perutnya, selesai. Ini kemarin berubah jadi marhain. Nah, sehingga nilai marhain itu akan semakin kuat dan orang akan melihat. Begitu bertenaganya menyampaikan nilai-nilai yang ada di GPM dengan gaya yang tidak lusuh, kan yang lapar mah rusuh pasti. Dengan rapi, karena apa? Kan itu mempengaruhi perut itu terhadap pancaran. Nah, kan berbicara, oh seperti ini nilai marhain. Iya. Gitu Pak Ketua. Mohon maaf karena emang saya selalu begini bicara apa adanya dan intonasi ya emang seperti ini, bukan marah-marah. Ya. Jadi mungkin sederhananya gini Pak Ketua, Jawa Barat selesaian,
Ini masih Dami nih. Syukur-syukur pada saat seresihan launching buku. itu buku gitu ya. Maksudnya belum sebelum pelantikan kan? Iya, Iya, kan udah Cara sepakat. saya sebelum pelantikan. Barusan juga disampaikan ke Pak Ketua. Jadi gini, Kebetulan minimal pengurus, kita kan. minimal pengurus DPD dan DPC memahami maksud dan tujuan perahu GPM itu mau kemana. Jangan pada saat sama Bung Karno perahu ini disiapkan, nih sama Bung Karno kan gini, pedagang asong lu jangan masuk. Nah begitu sedang membaca manifestnya, kan perahu itu ada manifest ya Pak, mohon maaf nih bahasanya, inilah kalau orang budaya begini menyimpulkannya. Manifest itu surat perjalanan, dokumen perjalanan. Dokumen perjalanan itu aturannya ada, koordinatnya berapa sampai tujuannya di berapa, nggak boleh berbelok. Konstitusi kalau negara berbicaranya. Begitu dia mau naik, mau dijalankan, ada kericuhan, diambillah dengan surat yang tidak jelas. Kudeta yang kedua itu berhasil. Ya kudeta itu tuh. Saya mau ngomong kudeta aja. sepakat ya. Kudeta kedua terjadi karena 49 gagal. 49 gagal. Begitu datang ke Jogja, ternyata DPI ada di negara Pasundan. Mau direbut gimana? Administrasi ada di Amir Saripudin. Ini yang selalu malu-malu orang politik menyampaikan ini. Saya emang nggak malu-malu, jujur Pak. Itulah kalau budaya, sejarah politik, budaya politik seperti itu. Nah, begitu kejadian kudeta kedua ini kan akhirnya direbut perahu itu. Dia juga bingung membaca manifest. Ya, bingung membaca manifest Soeharto itu. Sehingga untuk dakwahnya MPR-nya urusan dia. Nah itu bubar. Dulu ya, Pak Menak di sana posisinya Penasehat Jawa Barat ya. Ngomong sama. Pak Agus, Pindahin nih. iya Sementara. Dadan, Ya saya. Dadan, PKN ya Pak Dadan, apa? Enggak di GPM Belum, BM apa? belum. Wakil cuman Bu Popong bilangnya wakil ketua udah selesai aja dulu. Nggak tahu bidang apanya. Emil. Pak Emil. Pak Emil, Yang Pak. Teja. Oh iya. Sekarang di mana Pak Emil? Dia di kita. Iya, belum jabatan belum ada ya. Udah di wakil ketua. Wakil ketua. Kemudian Pak siapa? Pak Wahyudi. Apa Subianto. Subianto. Penasehat itu Pak. Pak Subianto, Jawa Barat ya. Pak Endang. Pak Endang. Pak Endang sekarang di Saya mantan ini Pak, pengurus tua Demokrat 92, bendahara Kota Bandung. Kemudian Pak Agus. Saya Pak. Pak Agus, wakil ketua Pak. Iya Pak Agus, terus Pak Akbar Pak Akbar. Baryadi. Oh, ya Pak Pak Akbar. Depok. Depok. Iya. Depok tuh masuk Jabar apa masuk Jabar? Jabar. Atau mau gabung Jakarta? Jadi ada di bawah Iya. itu nanti. Depok masih Jawa Barat. Iya. Di bawah Gibran. Iya betul Pak. Bekasi, Bogor, Iya. Depok, Cianjur. Aglomerasi itu maunya rencananya di bawah dia. Tapi jadi nggak Pak? Nggak tahu. IKN-nya nggak jadi. Belum jadi. IKN Pak. Pak Akbar ya tadi. Enggak Pak Akbar. Pak Akbar yang Depok Pak Akbar ya. Iya. Terus Ini ke bawah. mana tuh? Levi, Pak Syah. Syah Levi. Syah Levi. Pak Evi di mana? DPD semuanya Pak. Di Bandung mungkin. Di Bandung semua ya. Kecuali Pak Akbar di Depok ya. Sama Pak Iwa Kuningan. Pak Iwa mana? Oh Kuningan Pak. Pak Iwa Kuningan. Iya. Antapani. Wakil ketua satu. Nah justru yang membentuk DPC itu dia pertama yang ini saya follow up dan saya ini Gua sudah tahu. bensinnya Cocok. Sarogo bendahara sekretaris. Ya. Ya. Pak Iwa. Ya Oke. wakil ketua satu itu. Bang satu ya. Iwa Kusmantri.
Oh beda, bukan Iwaga. Iwa Pak Gunawan. Budiman ini. Udah tinggal. Iya. Ada di menurut dia fisik temu mampu. Belum. Iwaga. Ini satu lagi Iwaga Iwa yang sama gua di kantin. Di media Pak, jadi bisa. Rata di atas gua. Tapi ada beberapa Pak Emir, ada beberapa teman-teman juga yang masuk jajaran wakil ketua tapi memang tidak bisa hadir dan dia sudah menyanggupi bahwa dia seperti ini memang ada. Jadi bisa di Pak, ada nenek. Siapa namanya? Endang Edi ya? Bu, Enak. ada pertanyaan nih. Mengenai Marhainis yang melekat di PDIP, kalau mereka ngaku-ngaku Marhain, kenapa BPM kita kok nggak diakui dalam barisannya? Hanya internal saja. Kita memang terpisah. Kita tidak jadi on the ball. Kita bebas diri sendiri. Dengan tujuannya ya itu supaya kita bisa lebih dewasa dan bisa diurusin pemerintah karena itu organisasi massa. Dan Pak, penting ini Pak, pesan satu. Kalau kita cari anggota, cari simpatisan, ya tentu kalau PDI ya PDI, tapi kalau bisa cari-cari yang non PDI. Di luar ya. Iya Pak, itu. sama FPI ya. Tadi ada Pak pemasukan waktu Bapak Budiman sama Mas Teddy ke Jatinangor kan kita ke Gunung Bugis nih. Nah, kita ngobrol-ngobrol bahwa ini dia ya sama si Yana bilang gini, dia kan mendatangi cucunya Kim Marhain Pak, dia sakit hati sama Ibu Mega karena Ibu Mega nggak pernah padahal kan Bung Karno teh menciptakan Marhain itu kan dari Jawa Barat ya, dia bilang nggak pernah ada nengoklah ke makamnya katanya gitu Pak. Makam Pak Kim Marhain. Kemarin acara sebelum ulang tahun kita berkunjung. Yang sering ke sana sekarang tuh ada dengan nama Pak Yakobus Mayong Padang. Iya salah satunya Itu yang sering ngurusin rumahnya Bu Inggit, makamnya ya. Ya fokus dulu dengan kami itu. Enggak Bu, kalau yang saya tahu dulu pernah Pak Topik sampai ngebangun itu Pak Sambu Mega membangun makam Pak Marhain itu awalnya dari situ. Saya ikut waktu itu. saya kalau Tahun tahun berapa tikus? Tadi waktu ngebangun Pak Topik datang ke sana. Sudah 2004. Enggak, 196. Sebelum Pemuda Demokrat itu kan dibangunnya Pemuda Demokrat Longkang Bumi kan. Tapi gini Pak, nah kalau bisa nanti kita dari GPM lah Pak, supaya benar-benar lah GPM tuh bukan pengen mengalahkan PDI gitu. Kalau kita tuh memberikan contoh lah, gitu, mengibarkan bendera. jadi saya tahun 70 pernah ikut rombongan DPP PNI ke rumahnya Pak Marhain. Ibu Marhain masih ada. Ya. Bapak saya ngasih bingkisan. Masuk di koran, headline di korannya dulu namanya Suluh Marhain. Saya cari lagi gambar itu kalau ada saya mau nggak nemu. Ya zaman dulu Suluh Marhain dibakar sama Pak Harto kali ya. Kalau ada apa nanti di media tuh. Udah nyari-nyari belum dapat. Pak, ini selanjutnya kebetulan istri lagi di rumah sakit nih. Sakit apa? Levernya. Aduh ya Allah. Saya mesti ke sana. Saya serahin Pak Sekjen sama Pak ini karena mau cerita sejarah. Sejarah, tapi Pak Sekjen dulu. Ya Pak Sekjen dulu. Aku sampaikan. Bebas mau sampai malam sampai pagi di sini. Ya. Ibu semua ya Pak. Iya. Jadi nggak usah nengok ya kami Nggak ya. usah. Nah, Pak Emir, jadi poin pentingnya apabila teman-teman Bandung ini mau mengadakan saresehan ini menyetujui ya. Setuju, boleh. Ya bagus lah. Dan gini Pak, kalau bisa Pak Ganjar hadirkanlah Pak. Ini aja mau Pak Ganjar dibikin dan DPP. tornya oleh calon lah. Calon pengurus. Calon pengurus kalau Bapak udah sepakat begini kan tinggal kawan-kawan. Ya kita bikin tim kecil lah. Ya, di Jabar, bikin Yang tornya. promosi lah. Ya, bikin tornya dulu. 4 orang lah. Setelah tor, DPP. baru bikin. Ya, saya sampaikan ke DPP kan gitu ya Pak ya. Pak Ganjar mau, yakin saya. Artinya kalau kita mengundang teman-teman pengurus Jabar sampai pada tingkat DPC katakanlah 3 sampai 5 orang dengan kapasitas Indonesia menggugat itu mencukupi.
Bisa di luar juga kan bisa, nggak sampai di dalam. Padahal pakai geger kita GPM, jadi perhatian. Bendera nanti ini nggak ada nggak Pak? Bendera GPM ada nggak di Lagi mau bikin banyak. banyak Pak. Bendera sama baju. Asik baju. Jangan dulu sampai hal yang detail lah ya. Hal teknis itu mah. Terapat dulu. Kita yang paling pokok datang ke sini itu kan tadi sudah dijawab sama Pak Ketua. Jadi tugas berikutnya kalau selesai oke kita bikin kok. Pulang dari sini kapan yang dapat termasuk mungkin dalam tour itu ada uraiannya. Siapa pembicara utamanya, pembicara kedua, kan seperti itu. Adapun nanti kedepannya materinya dulu. Saya kira di Gedung Indonesia Membuka 100 orang cukup. Di mana sih Pak? Gedung Membuka di Merdeka ya? Di dekat Gedung Merdeka. Di dekat Pak. Dekat banget dengan dalam kota, Apa? dalam kota Madiun. Ujungnya Jalan Braga, Pak. Ujung Jalan Braga. Belok kiri langsung Belakang gereja. Ujung Braga kan DPRD dulu. Iya, DPRD. Iya. Sekarang di pondok patokannya ujung Jalan Braga. Oh. Belok kiri ada Bang Beri. Iya, ya, BI aja Pak, BI lah. Ya, Itu sekarang dikelola oleh Pemprov kalau nggak salah. Jadi kita bisa meminta izin kepada pemerintahan Pemprovnya dan biasanya mereka mengizinkan. Saya kira tidak terlalu segitu itu game. Pak Iwo udah tahu lah. Rumah sakit siapa? Pak, tadi ada bicara, ada yang mau dibicarain tadi. Ada berapa? Ayo, Pak. Kita namanya GPR, kita kan bermakaian. Sementara PDIP sendiri dikatakanlah belasan mencari ideologi sekarang ini. Maaf ya Pak, kita buka aja. Tidak paham tentang Marhainisme dan Marhainis. Nah sekarang begini Pak, kita tetap setiap yang punya, kalau saya udah tidak punya cita-cita lagi ya masuk di partai. Ya artinya ada kawan-kawan juga. Nah adanya kekuatan Pak Mudi sendiri dengan Ibu Mega segala macam. Saya pengen sekarang ini tanggal bulan Februari kita nanti konferensi Pak. Iya. Konferensi kontak. Bisa tidak saya dan BPN Jawa Barat menitipkan untuk salah satunya untuk jadi pengurus di masing-masing cabang atau di provinsi. Jadi nggak perlu lagi kita bicara dulu, kita udah jelas. Kalau bicara independen, mungkin kita berlaku ke Heri Sasmoko. Karena Bapak dari PDIP jelas ini dari PDIP Pak. Jadi saya pengen sebelum konferensi ini, Bapak kalau dari DPD ajukanlah di Depoknya siapa, di Kota Bandung siapa, minimal minta 1 jatah Pak. Jangan sampai kita masuk semua anggota dewan nanti ditanya, anggota dewan berapa undang-undang pembuat apa yang diberikan konstitusi tidak pernah menghadapi masalah apa kaum miskin. Tetapi kalau udah bicara macam tahun punya roh Pak. Nggak, yang dicalonin anggota dewan. Bukan, pengurus DPD itu kalau bukan jadi struktur di PDIP kepengurusan. Oh, pengurusan. Ya, ini kan mau kongres nih. Ini kongres. Nah kita nggak muluk-muluk lah. Kita Ya langsung aja Pak menempatkan kongres ini Pak Ketua. Itu ada masuk di pengurus. Selesai. Sampai ke bawahnya Pak. Dari atas sampai bawah ada. Caranya Pak, kalau untuk di tingkat kabupaten DPC, itu kan berdasarkan rapat anak cabang. Ya. Masukin berapa nama. Nah, di situ mesti perjuangan supaya nama masuk. Ya, betul. Kalau sudah masuk, urusan di atas saya bisa bantu-bantu. Itu aja. Tapi mesti ada dari bawah Ada juga. kepastian berikan konflik Pak. Ya, Pak, ini juga Pak Agus juga nanti Itu masuk di jajaran DPD harus masuk. Iya. Soalnya bisa nanya ke rekan-rekan yang lain. Emang perlu dijelaskan. Karena kita Pak maupun DPD, Ya. Makasih banyak ya Pak. Ya, Pak. Tapi hilang. Bapak makasih banyak. Pak, punten. Makasih Iya, banyak. banyak rumah sakit dulu. Ya, cepat sembuh.